Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ma'mur Klender, akhina fillah, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Walid MA, hadir bersama kita guru kita Kiai Haji Wahab Ustadz Ahmad Dr. Andes Muhammad Sani, serta para pengurus, para alim ulama, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada pewakil masjid ini dan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Zainuddin al-Malabari. Kana syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih berbicara tentang penyembelihan, halaman 64. Kita mundur dikit ya, baris ke-19 dari bawah. Wa syartu dzabih, syarat orang yang menyembelih ya, 19 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Wa syaratu dzabih, ini sekarang syarat orang yang menyembelih. Kata dzabih isim fa'il dari dzabaha, yadbahu dzabhan fahuwa dzabih. Ya, orang yang menyembelih namanya dzabih ya. Halaman 64 baris ke-19 dari bawah. Dalam kitab ini katanya disebut, ditorehkan oleh pensyarah ya, annahu kana al-munasib ayyudhkar awalan arkan. Katanya pantasnya sebetulnya sebelum membahas tentang syarat-syarat dzabih, kita berbicara dulu tentang rukun-rukun dzabih ya. Ini syarah daripada i'anah ya. Tsumma yadhkuru ma yustaratu fi kulliyah, baru setelah menyebutkan rukun-rukun dzabih baru syarat-syaratnya. Tapi
Ini Imam Zainuddin Al-Malibari langsung ke syarat. Nah, ini tambahan aja ya. Syaratul dzabih, dan syarat orang yang menyembelih, ayyakuna musliman. Nah, pertama dia harus orang muslim. Ya. Nanti ada pertanyaan lagi, muslimnya nggak sholat gimana tuh? Au kitabiyan yungkahu. Nah, yang kedua, syarat orang yang menyembelih itu orang yang dia dari kalangan kitabian, ahli kitab, tapi yang yunkah, yang boleh dinikahkan, yang halal dinikahkan. Ya. Udah berarti dua, muslim dan ahli kitab yang yunkah. Siapa aja yang termasuk ahli kitab? Nah, biar jelas ya. Ahli kitab disebutkan hum al-yahud wan nasara. Ya. Tapi kalau wasani, majusi, penyembah berhala, penyembah matahari, itu tidak masuk dalam kategori ahlul kitab, ya. Ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Itu ayatnya ya. Baik, kita langsung ya. Wa yusannu ayyaqta'a al-wadajaini. Nah, ini disunahkan. Artinya kalau disunahkan berarti pahalanya jadi gede, bertambah. Kita melakukan penyembelihan ala tariqatir rasul, ala manhajir rasul, sesuai dengan ya cara Nabi menyembelih. Ayat ta'a al-wadajaini, ya, memutuskan dua urat lehernya. Nah, kita jelaskan, ini kan leher gini nih ya, ayam misalnya, atau kambing. Ini kan gini, ini sini nih, sebelah kiri sampai sebelah kanan nih. Ya. Hanya kalau pas dia posisi di gini dikit, lebih dekat kan enak tuh, krek gitu ya. Wa huma irqa safhatai unuqin, ya. Jadi dua urat itu, ya, dua urat yang berada di sisi leher. Ya. Kemudian sunnah berikutnya ayuhidda syafratahu, harus tajam tuh. Apanya? Pisaunya, menajamkan pisaunya. Jadi kagak boleh pakai pisau yang tumpul, udah beberapa kali agak putus-putus, ya. Sunnah yang ketiga, wa yuwajjiha dzabihatahu liqiblatin, ya, mengarahkan hewan sembelihannya itu ke arah kiblat. Ada terkadang kalau menjatuhin sapi kerbau itu susah, karena gaya besar, ya. Sampai akhirnya kita ada yang didudukin, diinjak, atau masuk dalam kategori menyakitkan itu. Ya, tadi belum ahli itu tim pemotongnya, ya. Ada yang ahli sekali jatuh brek aja, ya. Jika jatuhnya memang kagak ngarah ke kiblat, maka yuwajjih, diarahin ke arah kiblat, ya. Itu masuk juga sunnah. Kalau kebetulan bagaimana pas kepotong ternyata enggak arah kiblat, ya enggak apa-apa, tetap sah, tapi dia agak melaksanakan sunnah. Nah, wa yakuna dzabihu rajulan aqilan. Nah, ini juga ya, sunnahkan yang memotongnya itu ini laki-laki, dan laki-laki ini ai musliman. Enggak semua laki-laki kan, karena syarat pertama adalah muslim. Ini juga seorang laki-laki yang muslim, yang aqilan, yang berakal, jangan orang gila, ya. Fa
fasobiyan. Nah, kalau kagak ada, ini bahasa fikih gitu ya. Kalau kagak ada orang laki-laki muslim, yang nggak ada lagi tuh. Udah perempuan boleh. Ya. Kagak ada perempuan, fasobiyan. Nah, maka boleh yang motong adalah musliman mumayyazan. Seorang anak yang masih anak-anak tapi dia sudah bisa ini membedakan mana yang baik mana yang buruk. Nah, ya. Kalau kagak ada lagi boleh wa min ba'dihi al-kitabi. Nah, sarahnya ya. Orang ahli kitab boleh. Kagak ada lagi yang motong. Kagak ada lagi. Boleh al-majnun boleh. Enggak ada lagi wasakran gitu. Boleh juga. Orang yang mabok. Apa ilok sekampung kagak ada ya. Itu artinya saking syariat menyembelih itu ada urutannya, ya, ada ilmunya. Tetap yang diutamakan adalah orang yang rajulan musliman akilan, ya. Oke, kemudian gimana cara pas kita mau motongnya nih, ya? Wa yaqulu nadban 'inda dzabhi. Ya. Dan tadi orang yang menyembelih itu dia nadban, dianjurkan, disunahkan, inda dzabhi, ketika menyembelih, ya, wa kadza inda ramyil saidi walau samakan. Demikian juga ketika ibaratnya melepas jala itu, jala namanya ya, kita pengen menangkap ikan pakai itu jala ya. Nah, ketika apa ini, ya, menyembelih pengen ngelepas jala ikan gitu. Wa irsalil jarihah, dan ketika irsal melepas hewan buruan, kita menggunakan misalnya binatang anjing ya untuk berburu, kita lepas. Nah, itu nadban, dianjurkan, disunnahkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau kita mengatakan bismillah Allahu akbar, itu udah sah, cukup. Ya. Dan tidak dilarang atau boleh kita menyebutnya dengan sempurna. Ya. Sebutkan dalam keterangannya, wal ityanu bil basmalah kamilah wal afdal, malah mendatangkan baca basmalah secara sempurna itu afdal, ya. Wala iqtasar ala bismillah kan atiyan bis sunnah. Tapi kalau hanya bismillah Allahu akbar kagak pakai ar-rahmanir rahim, itu namanya sunnah. Nah, Nabi ketika motong memang bismillah Allahu akbar, kagak pakai ar-rahman ar-rahim. Nah, ini jelas nih. Jadi ketika bapak-bapak pakai ar-rahman ar-rahim boleh nggak? Boleh. Ya. Cuma kenapa nggak pakai ar-rahman ar-rahim? Nah, ya. Dijelaskan di sini. Wala yuqalu 'alal afdal adzabhu fihi ta'dzibul hayawan war-rahman ar-rahim la yunasiban. Nah, ibaratnya ketika kita menyembelihkan itu, ya apa ya, perbuatannya kan itu ya, itu kagak tepat ya. Orang paslah mengatakan Rahman Rahim, sedangkan perbuatan nyembelih gitu kan. Tapi boleh nggak? Boleh. Ya. Udah ya, cukup ya, paham ya. Ini tambah-tambah dari syarahnya. Wa yustaratu fi dzabihi. Nah, sekarang disyaratkan pada dzabih. Apa nih? Orang hewan yang disembelihnya, dzabih itu. Ya.
ghairil maridi syai'an, ya. Dan disyaratkan pada hewan yang disembelih itu dia tidak sakit, berarti sehat. Jangan yang sakit, yang sehat. Syai'an itu ada dua perkara, ya. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna fihi hayatun mustaqirratun. Nah, yang pertama, di dalam menyembelih itu hewan yang punya kehidupan yang stabil, ya. Awwala dzabhihi, ketika mau disembelih, artinya masih hidup biasalah, layak sempurna, ya. Walau zannan, ya, bin nahwi syiddati harakatin ba'dahu walau wahdaha al mu'tamad, ya. Seandainya zonnan, katakanlah ada sebuah zon, sangkaan, bin nahwi syiddatin, dengan cara keras itu, bi syiddati harak, gerakannya itu kuat, ba'dahu, setelah dia disembelih, ya. Walau wahdaha, meskipun dia sendirian gitu. Alal mu'tamad, ini menurut pendapat yang mu'tamad. Apanya? Wan fijari dam, keluar darahnya begitu, atau infijar muncrat, ya. Apa dipotong kan muncrat, ya. Katanya keluar darahnya secara muncrat gitu, ya. Deras, ya. Kencang. Wa tadaffuquhu, dan mengalir, idza ghalaba 'ala dhann, apabila ya didominasi atas prasangka, baqauha fihima, arti kehidupan itu masih mustaqir, masih kehidupan yang stabil, yang layak. Fain syak atau fain syukka aja, ya, dimajhulkan. Fain syukka, jika dia ragu, istiqrariha, dalam kestabilan kehidupannya binatang yang disembelih ini, bifaqdil alamati, karena tidak adanya tanda-tanda, ya, kestabilan hidup itu, hurima, maka haram. Ya, kayak kemarin kan misalnya binatang kejatuhan benda kasar misalnya, binatang ketabrak. Kalau masih ada hayatuh mustaqirrah, emang tanda masih kehidupannya masih ada, boleh langsung disembelih, halal. Tapi kayaknya udah agak ada tanda-tanda, jangan disembelih, mati dia, bangkai, gitu, ya. Makanya fain syukka, jika diragukan, istiqrariha, di dalam kestabilan atau dalam masih adanya nyawanya itu, li faqdil alamat, karena tidak ada tanda-tandanya, maka itu diharamkan, ya. Walau juriha hayawanun, meskipun hewan itu terluka, ya. Au saqata alaihi nahwu saifin, atau dia kejatuhan misalnya pedang misalnya. Au agdahu nahwu hirrah, atau dia digigit, ya, seperti digigit di kucing misalnya. Pain, ya, burung bisa digigit kucing, bisa kan, burung digigit kucing ada, ya. Pain baqiyat fihi hayatun mustaqirrah, jika masih ada kehidupannya habis digigit tapi dia enggak langsung mati. Pain baqiyat fihi hayatun mustaqirrah, ya, fadzabhu halal. Nah, maka menyembelihnya jadi halal. Bapak-bapak punya burung halal nggak dimakan? Halal. Toto burungnya gigit kucing, atau tadi kelindes, atau kejatuhan sesuatu yang berat, ya. Tapi pas kita lihat, masih hidup dia nih, ya, luka doang, tapi masih hidup. Nah, itu kita potong, itu halal, gitu, ya. Fa in tayakkuna halakuhu ba'da sa'ah, meskipun ya, artinya diyakini
kematiannya itu ba'da saat, setelah 1 jam. Artinya dia masih hidup, masih ya, luka, dia masih geleper-geleper, masih ada kehidupannya, nah itu boleh kita sembelih dan itu halal ya. Kan rugi banget kan, kita punya kambing, kambingnya ketabrak motor ya, kadang-kadang ada lukanya, tapi masih hidup, udah bismillah ambil potong, halal dagingnya dimakan ya. Lain soal misalnya, habisnya motong yang makan, yang dia ini nggak kuat makannya, itu lain lagi ya. Bisa kasih orang, maksudnya halal boleh. Kenapa? Karena masih ada tadi kehidupan yang masih hidup, bukan lagi bangke. Bangke udah nggak boleh ya. Iya. Wa illa ya, kalau tidak ada tuh tadi kehidupan mustaqirrah lam yahil, maka kagak halal. Habis ketabrak, kita lihat lah dia udah bergerak, udah mati, berarti udah kagak ada kehidupannya, itu kita potong, kagak halal. Udah apa? Udah bangke ya. Kamarukut ya ba'da rif'i sikin, sebagaimana juga dipotong setelah diangkat pisau. Sudah kita tempel potong nih ya udrin, karena satu uzur, sebab ya ma baqiya ba'da intihaiha ila harakat madu, yang ada masih tersisa gerakan orang yang sudah disembelihnya, masih ada. Nah itu masih ada gerakan-gerakannya, boleh. Qala Syekhuna fi Syarh Minhaj, guru kami ya berkata dalam Syarah Al-Minhaj, wa fi kalami ba'dihim, nah ini ada pendapat di sini, dan pada pendapat sebagian mereka, annahu law rufi'a yaduhu, ya seandainya tangannya seandainya diangkat tangannya linnahu itirabihi, karena kondisi binatang itu merontak. Bapak-bapak ini udah pegang pisau, dia ngerontak, ada kan dia itu belum juga tenang pada potong, merontak, fa'adaha fauran, tapi segera dia kembali itu ya, motong fauran, segera, wa tamma dzabha, dan potongannya sempurna, halal. Contoh ya, bapak-bapak pengen motong ayam kayak apa, pas mau dipotong begini, atau dia meronta, tapi habis itu itu tamma dzabha halal ya. Wa qawlu ba'dihim, dan perkataan sebagian yang lain, nah ini ada pendapat di sini, la rafa yadahu tsumma adaha lam yahil. Nah, artinya mengatakan kalau tangannya dia sudah diangkat kemudian dia motong lagi, itu katanya kagak halal. Nah, ya. Ini mufarra'un ala adamil hayat. Itu biasanya menjadi sebuah bagian atau cabang, jadi kagak adanya kehidupan yang mustaqirrah. Artinya binatang itu udah kagak ada, udah mati ya. Inda i'adatiha, ketika dia mengulangi lagi untuk menyembelih ya. Au mahmulun ala ma idza lam yu'idha min al-fawr, atau kemungkinan juga apabila dia kagak segera potong, jadi habis meronta-ronta itu ya dia kagak langsung potong lagi ya. Wa yu'ayyiduhu ifta'u ghairi wahidin, ya. Dan ini dikuatkan oleh oleh fatwa ya, tidak satu katanya, fima lau infalatat, katanya syafratuhu, seandainya nih ya pisaunya itu pagi motong lepas, kan ada tuh ya, apalagi yang baru-baru motong tuh yang kagak ahli, geget dia
Ya, katanya lau in falat syafratuhu, seandainya pisaunya lepas, faraddaha, lalu dia kembali lagi, ya, halan, segera, ya, untuk motong, annahu yahillu, itu halal, karena kan ketika dia masih hidup, ya kan. Intaha, selesai itu, ya. Walau intaha, katanya liharakati madbuhin bimaradin, seandainya atau jika hewan itu telah sampai, ya, pada kondisi gerakan orang yang menyembelihnya itu bimaradin, dengan sebab dia sakit hewan itu, ya, in kana sababuhu aklu nabat, jika sebabnya itu si binatang yang mau disembelih itu dia gara-gara aklu nabat, dia makan tumbuhan yang mudir, yang berbahaya, ya. Jadi pas mau disembelih kan dia kondisinya sakit karena dia tadi makan, misalnya makan duri misalnya, ya. Tuh. Jadi in kana sababuhu, katanya aklu nabatin mudirrin kafa dzabhuhu, ya. Jika atau meskipun sebabnya dia si binatang tadi karena makan tumbuh-tumbuhan yang membahayakan, kafa dzabhuhu, maka dia cukup untuk disembelih fi akhiri ramqihi, di akhir hidupnya, ya kan. Habis dia makan itu mungkin dia rasa sakit berat, ya, itu masih juga halal untuk disembelih, dipotong. Idza lam yujad ma yuhalu alaihi halaku min jurhin aw nahwi, ya. Itu jika tidak terdapat sesuatu yang ma yuhalu alaihi, ya, tidak terdapat yang bakalan merusak berupa luka atau yang lainnya. Tapi wa in wujida, katanya, jika ada, ya, luka atau selainnya dan sampai membuat dia jadi mati, ya, ka'an akala nabatan, seperti dia makan tumbuh-tumbuhan, yu'addi ilal halak, sampai membawa dia kepada mati, ya, ustiratu fihi wujudul hayatil mustaqir fihi. Nah, syaratnya yang penting masih ada enggak tuh nyawanya lah. Nah, al hayatul mustaqir, masih ada nyawanya, enggak stabil. Kalau masih ada nyawanya, walaupun dia habis makan, ya, sesuatu yang berbahaya, dipotong tetap halal, ya. Inda ibtida'il dzabhi, nah, ketika awal penyembelihannya, walau bizanni, meskipun disangka bil alamatil madhkurah ba'dahu, ya, setelah adanya tanda-tanda yang telah disebutkan tadi. Faidatun, secara faedahnya, man dzabaha taqarruban lillahi ta'ala lidafi syarril jinni anhu lam yahrum. Barang siapa yang menyembelih binatang, ya, dia niatnya taqarruban, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, lidafi syarril jin, untuk menolak gangguan jin, anhu darinya, itu lam yahrum, itu tidak diharamkan. Ada boleh bapak-bapak, ya, pencari rezeki, motong ayam ke kambing ke, niatnya takaruban untuk dekat sama Allah, dan juga jangan sampai diganggu sama jin, itu boleh, ya. Bukan tumbal. Makanya au biqasdihim haruma. Tapi katanya jika tujuannya emang untuk jin, nah itu haram, tumbal namanya, ya. Jadi jamaah punya rezeki, siapa yang motong kambing, sebagai kan sedekah itu, kurban itu pendekatan sama Allah dari sisi harta, ya. Tapi kalau tujuannya membuat jin, bertumbal, itu haram, itu, ya. Dan ini
Hanya faedahnya dua sedikit pembahasannya di situ. Barang siapa yang menyembelih hewan, kagak ada hewan di situ, tapi memang pemahaman hewan pasti ya. Takarruban, nah, ini maf'ul ajli, semata-mata ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, lidafi syarri jin, untuk menolak gangguan-gangguan jin, anhu darinya, lam yahrum, agak haram ya. Atau biqasdihim haram. Tapi kalau dia niatnya untuk emang jin, haram ya. Sanihima, sekarang perkara yang kedua, kaunuhu makulan ya. Hewan yang mau disembelih ini makulan, yang halal dimakan. Kalau yang kagak halal dimakan ya jangan disembelih. Hanya halal dimakan. Ini makulan yang halal dimakan. Apa saja? Wa huwa minal hayawanil bariyyi, ya, yaitu diantara hewan-hewan darat, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal khailu, kuda, wa baqaru wahshin. Nah, bacanya dua ya, itu satu pengertian tapi dua kalimat. Wa baqaru wahshin, sapi liar ya. Ada kan sapi mau dipotong, semua kabur-kaburan. Itu termasuk yang halal. Wahimaruhu, dan keledai yang liar. Wazabiyun, zobi, apa zobi itu? Rusa kecil, rusa yang ada apa tuh? Ada tanduknya ya, itu juga halal ya. Wa dabu'un, atau wa dubu, apa, biawak ya. Biawak apa ya? Biawak itu apa? Kayak buaya kecil ya. Iya. Enggak, itu masuk yang makulah itu boleh. Ya. Masih halal. Wa arnabun, arnab. Ada apa? Kelinci. Wa sa'labu, rubah, sa'lab. Wa sinjabun. Apa sinjab itu? Landak. Landak ya. Landak sama tupai sama enggak? Beda ya. Kalau landak yang dulunya landak yang ada kayu kayak katanya binatang sejenis yarbu ya, yattakhidhu min jildihil al-farra. Nau'ani minal tha'alib, masih juga sejenis sa'lab tadi, rubah ya. Kemudian ya ini juga ya, nama binatang jadi kenal nih, bahasa nama binatang. Wa kullu laqatin lil habbi, dan semua binatang yang dia apa ya, suka makan biji-bijian. Binatang apa tuh? Yang suka makan biji, beruang, burung, ya kan gitu. La asadun, bukan asad, artinya asad kagak boleh. Kirdun, monyet, ini masuk dalam kategori yang diharamkan, kagak boleh ya. Wa sakrun, burung elang juga itu nggak boleh ya. Wa tawus, ya, ada itu nanti gauk masuk ke dalam burung hantu ya. Ada tawus, burung merak, macam-macam burung. Wa hidaah, hidaah itu seperti yang hitam tuan, burung hantu. Hiya biwazni anbah wa jamuha hada ya. Wa bumun ini
burung yang pokoknya bumun. Tadi saya cari apa bumun itu? Cari ya nama-nama aja ya. Wa durrah, burung durrah. Itu kagak boleh juga. Ya. Kalau secara umumnya bumun itu ini binatang yang tidak layak untuk dimakan. Ya. Durrah juga. Tadi asad, qirdun, sokrun, tawus, hidaah, bumun dan durrah. Ya. Itu binatang-binatang yang nggak boleh dimakan lah. Wa kadza ghurab. Ini dia. Ghurabu aswadu wa rumadiyul launi. Demikian juga burung gagak. Burung gagak ya. Gaok itu gagak ya. Ya, burung gagak. Itu di kita suka ada tuh Pak ya. Nanti terbang ke menara masjid ini kan, lalu ke tempat saya tuh. Muter-muter aja. Seberang juga dia. Iya tuh. Hitam banget tuh ya. Khilafan li ba'dihim. Ini berbeda pendapat dengan sebagian ulama yang lain ya. Jadi katanya wa qala bi halil aklihi. Jamaah sekalian, yang baru saja kita sebutkan asad, kirdun, sokrun, tawus, hidaah, ya, bumun, durrah, kada, ghurab, aswad, gagak yang berwarna hitam abu-abu, ya, aswadu wa rumadiyul laun, aswad hitam, rumadi abu-abu laun warna. Khilafan li ba'dihim, tapi ada juga sebagian ulama malah membolehkan makan burung gagak tadi, burung durrah, burung hantu, ya. Yang haram apa? Babi sama anjing. Apalagi? Dan yang hidup di dua alam ya. Wa yukrahu jallalatun, ya, dan dimakruhkan ini jallalah. Jallalah ini walau min ghairi na'amin. Apa jallalah ini? Dia semacam aklul lahmil jalalah wa baydiha, ya, dimakruhkan memakan daging jalalah ini dan telurnya juga. Demikian juga dimakruhkan minum susunya, ya. Ada hadisnya, Rasulullah naha an aklil jalalah wa syurbil labniha hatta ta'allafa arba'ina lailah. Ya, apa yang pasti yang ngertiin jalalah ini? Sebentar ya. Al jalalah yallati ta'kulul jallah wa ya bi fatil jim wa kasriha wa dhammiha al bu'ra. Kata beliau lakin murad biha huna an najasa, binatang yang masuk dalam kategori najis nih. Dimakruhkan memakan binatang yang dalam kategori najis dia, ya, walau min ghairi na'am, meskipun bukan binatang ternak, ya. Kadajajin, seperti dajaj, ayam apa dajaj? Ayam betina ya. In wujida fiha rihun najasah. Jika terdapat di dalam binatang tersebut ada bau najis, ya. Jadi dia jalalah itu binatang dimakruhkan memakan binatang yang berbau najis, ya. Wa yahillu aklu baydi ghair ma'kul, dan dihalalkan memakan telur binatang yang tidak halal dimakan, boleh.
khilafan li jam'in. Ini juga berbeda pendapat kepada kebanyakan para ulama. Ya. Wa yahrumu minal hayawani al-bahriyyi, dan diharamkan dari binatang-binatang laut, ya, seperti dibdi', kodok, ya, kodok. Tahu kodok? Kodok kakinya 3 apa 4? Hah? 4 ya, matanya beloy ya. Wa timsah. Timsah apa? Buaya. Ya. Ini buaya. Wa sulahfatu, sulahfah. Sulahfah itu haywanun yabiyadu fil barri, fama nazala minhu fil bahri kana laj'ah, wa masala min fil barri kana sulhafa. Apa ya? Kayak apa kayak sulhafa itu semacam binatang, katanya kalau dia di daratan dia putih gitu. Hah? Saya tadi nggak sempat carinya. Sulahfatun. Ada binatang namanya sulahfatun. Ya. Ini kalau di daratan putih. Tapi kalau di lautan dia laj'ah. Apa tuh? Kuda laut kali ya. Oh iya, kuda laut masalah ya. Nanti cari ya yang pasnya. Wa saratanun. Nah, saratan. Ini binatang yang katakan tercipta dari air dia. Tapi dia juga hidupnya di daratan. Ya. Kalau gerak ya. La kirsun wa dailasun. Tapi kirsun dia tidak masuk dalam kategori binatang yang tadi apa? Yang diharamkan, berarti boleh nih. Kirsun, bahasa yang buat ya, harus dicari perkata-kata ya. Nanti ya. Wa dailasun, biar tahu binatang dailasun. Kalau kirsun la yahrumu kirsh, kata wa huwa bikasril qaf. Oh, qafnya dibaca kirsh. Kalau orang Mesir nyebut kirsh, perutnya gendut. Buncit, kirsh. Ada juga kirsh mata uang, recehan. Sukun ra, kir. Wa qalu lahu al-lakham bi fathil lam wal kha al-mu'jamah, ya. Kemudian wa dailasun al-asahi fihima, ya. Binatang dailas ini tidak termasuk yang diharamkan, berarti boleh ini dailas. Mana dalilnya? Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, katanya, ya. Surat Al-Maidah, dihalalkan bagi kalian berburu binatang lautan dan makannya. Wahil, ada lagi hadis, wahillat lana maitatan, dihalalkan kepada kita 2 bangke ikan dan bangke jarod, belalang, ya. Hah? Belalang. Tapi yang begini itu ya, kayaknya Jawa. Karena bikin banyak ada Jawa. Tapi kalau kodok berarti haram tuh ya, illa difda di sini ya. Nanti saya PR ya, saya pengen jadi perkata-kata biar pasin nama binatang-binatangnya. Qala fil majmu', ya, berkata sang musannif dalam kitab Majmu', as-sahihu al-mu'tamadu
ya pendapat yang benar dan itu dapat dipercaya mu'tamad, anna jami'a ma fil bahri yahillu maitatuhu, bahwa semua binatang yang ada di dalam lautan itu yahillu halal, apanya, maitutuhu, failnya tuh bangkainya halal. Misalnya kita ke laut kemarin habis ada apa tuh, atau banyak ikan pada ini mati, halal tuh ya, illa ad-difdi'a, kecuali tadi apa yang loncat kodok ya. Saya waktu dulu lagi rame-ramenya ada ikan hiu di Gorontalo, ya kan, lu pernah kejadiannya. Pas saya ke Gorontalo, saya dibawa oleh ulama setempat, Kiai, kita doa Kiai, di tempat yang tadinya pernah muncul hiu-hiu di situ. Jadi ini sebetulnya kata dia, ya kan, datangnya hiu ini jadi keberkahan juga buat masyarakat setempat, kan jadi banyak mengundang rezeki lah ya, parkiran apa semuanya, orang pengen lihat semuanya. Tapi waktu sholat katanya, akhirnya kan di sebelah sana itu ada masjid gitu, pinggiran lautan. Ada orang-orang yang jadi pada ninggal sholat, sibuk cari rezeki pada agak sholat. Kata dia, ini mungkin juga salah satu, akhirnya hiunya nggak datang lagi. Saya pernah dia dibawa ke laut itu, saya doa tuh, Kalau Gorontalo unik tuh, dan jadi zamannya ada banyak di pasar, kayak punya kios-kios, jadi bawa pasar. Doain setiap kios satu-satu gitu. Ya. Wa yahillu aklu maitatil jaradi, ya. Dan halal makan bangke belalang. Jadi ya, biar orang lu. Menurut pendapat yang sahih dan mu'tabad, anna jami'a ma fil bahri yahillu maitatuhu. Ya, bahwa semua binatang yang ada di lautan itu bangkainya halal. Illa di'a, kecuali kodok. Wa yu'ayyiduhu naqlu ibni as-Sabaghi anil ashabi hilla, katanya jami'a ma fihi illa ad-difda, ya. Dan dikuatkan lagi, ya, dinukilkan dari Ibnu as-Sabagh dari para sahabat, halal seluruh binatang yang ada di lautan kecuali kodok. Wa yahillu aklu maitati al-jaradi, dan halal memakan bangke belalang. Kita masih kecil kan suka minum belalang tuh ya. Wasamaki, dan ikan, halal tuh ya. Illa, kecuali ma taghayyara fi jawfi ghairihi, ya. Kecuali yang berubah dalam apa namanya? Apa nih? Mulutnya, ya. Walau fi surati kalbin aw khinzirin, meskipun dalam bentuk anjing atau khinzir, ya. Kan kita nggak tahu tuh di lautan banyak binatang tuh, ya. Meskipun dia kayaknya bentuknya kayak bentuk apa, anjing atau khinzir, itu halal, ya. Wa yusannu dzabhu kabirihima alladhi yatulu bakauha, dan disunahkan menyembelih, ya, yang besar-besar dari tadi yang berbentuk anjing atau babi. Alladzi yatulu baquha, yang masih hidup. Tahunya ya dia terhembas ke pinggir laut, masih hidup, ya. Binatang lautan berbentuk anjing atau babi, tapi bukan anjing babi, ya. Itu kalau dia masih masih hidup, itu bagus, disunahkan disembelih, ya.
Wa yukrahu dzabhu saghirihima, dan makruh menyembelih yang binatang yang kecilnya gitu ya. Wa aklu maswi samakin, dan ya memakan maswi apa? Ikan apa sih maswi itu? Ada makli dan maswi di Mesir. Ada ikan goreng, ada ikan bakar, maswi bakar. Barakallahu fikum. Qabla tatibi jawfihi, ya. Sebelum apa? Dibersihkan mulutnya. Ya. Jadi bapak-bapak makan ikan nih. Ikan mau dibakar. Itu bagusnya dibersihin dulu bagian mulutnya tuh, bagian mulutnya, kepalanya lah. Gitu. Wa ma antana minhu, dan yang antana. Apa antana? Yang busuk, baunya agak enak, ya. Kalahmi, seperti dagingnya. Wakal yu hayyin fi duhnin magliyin, ya. Apa kalyu? Ikan yang digoreng, yang hidup dikasih minyak apa? Minyak goreng, ya. Itu jadi halal kalau dia dibersihkan tuh bagian mulutnya dan yang ada hal-hal bau dalam dagingnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, mungkin hari ini hari penutupan pengajian ya. Nanti insyaallah kita sama Pak Kiai Wahab sama Pak Kiai Rianto besok hari Minggu, ya. Iya, teman saya juga, kita penutupan pengajian. Semoga jamaah bisa hadir di hari Minggu pagi, ya. Semoga berkah, sehat, panjang umur, bertemu dengan bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو في خطأ كلمني، لو في خطأ في الشرع كلمني.